Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li sayyidil arabi wal a'jam wa hadiyatan lil muallifi wa masyayikhina wa musulina al-kiram wa li futahil ilmi khairi wal hikam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du wa'lamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta 'an 'ilmihi wa la yanbaghi lil jahili an yaskuta 'an jahlihi. Wa bisanadil muttasili ila al-imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa ala naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amina. Qala wa ruwiya an Abi Sa'id al-Khudri annahu qala, diceritakan oleh sahabat Abu Sa'id al-Khudri bahwasannya beliau berkata, qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adna ghurafi ahli jannati, paling rendah-rendahnya kamar daripada penghuni surga ini, isnani wasar'una ubbatin, memiliki sekitar 72 menara kubah, min durratin wahidatin, dari butiran mutiara yang satu, wa fi jawfi kulli ubbatin, dan di dalam pada setiap kubah itu kursiun, terdapat singgasana, min yakutatin hamro'a, yang terbuat daripada batu yakut yang berwarna merah. Wa fi kulli kursiyin sab'una firasyan, dan pada setiap singgasana itu terdapat 70 kasur, min sundusin, yang terbuat daripada sutra yang halus, wa istabraqin, yang terbuat dari sutra yang tebal, wa dibajin, dan terbuat daripada sutra yang pada umumnya, wa fi jawanibil firashi, dan berada di samping daripada kasur-kasur itu, wasa'idun, bantal-bantal, minal aqnishatin nafisati, yang terbuat daripada kain tenunan yang indah, wa ala kulli firashin, dan atas pada setiap satu kasur itu, haurahu, terdapat satu bidadari, wa ala kulli haura, dan pada setiap bidadari itu, sab'una hullatan, menggunakan 70 lapis pakaian, yura jasaduha min tilkal hulali, yang dapat terlihat jelas tubuh daripada bidadari itu
dari busana-busananya. Wa yuramuha fi jawfi idhamiha, dan dapat dilihat pula sumsum daripada bidadari daripada tengah tulang-tulang. Lau nazarat wahidatun min tilkal huri ila dunya, maka seandainya menampakkan salah satu daripada bidadari tersebut kepada dunia, lamuhiya nuru syamsi wal qamari, pasti padamlah cahaya yang ada pada matahari dan rembulan, min nuri jamaliha, karena kalah daripada cahaya kecantikan bidadari. Walau kutirat fid dunya kutratan min ma'in famiha, maka seandainya menetes di dunia satu tetes daripada air yang keluar daripada mulut bidadari, yakunul ma'ul bihari, maka adalah air yang berada di lautan itu azban, berubah menjadi tawar, min halawatin ma'iha, karena begitu manisnya air yang keluar daripada mulut seorang bidadari. Wa fi riwayatin ukhra, dan diceritakan pada riwayat yang lain, likulli mu'min khaymatun min durratin wahidatin, pada setiap orang mukmin itu memiliki satu kemah yang terbuat dari satu mutiara. Wasi'atul khaymati sab'una milan, yang luas daripada kemah itu panjangnya sekitar 70 mil. Wa fi jawanibihal arba'ati karasim, dan pada setiap sisi-sisi pada kemah tersebut terdapat singgasana. Wa 'alal karasihi hawrun, dan pada setiap singgasana terdapat satu bidadari. Fa kullu wahidatin, maka tiap-tiap satu daripada bidadari tersebut, la tara, tidak dapat dilihat bidadari itu, illa sahibuha, kecuali pemilik daripada bidadari tersebut. Wa fil jannati arba'atu anhar, dan diceritakan bahwasanya di dalam surga itu terdapat 4 sungai. Nahrul asali, pertama sungai madu. Wa nahrul labani, kedua sungai susu. Wa nahrul khamri, yang ketiga sungai arak. Wa nahrul ma'i, dan yang keempat adalah sungai air. Wa qala ba'duhum, dan berpendapat sebagian ulama lainnya, fil jannati nahrul wahidun, bahwasanya di dalam surga itu cuma ada satu sungai. Lakin yujadu, akan tetapi didapati pada sungai itu, fi syurbihi, di dalam meminum airnya, mi'atu tamin, terdapat 100 rasa. Wasairul uyuni wal anhari, dan seluruh mata air dan sungai yang ada di surga, allati tajri bainal asjari wal basatina, yang mengalir daripada air itu di antara pepohonan dan kebun-kebun surga, wal qusura, dan juga gedung-gedung surga, kulluha, seluruhnya, qadin fasalat, telah bercabang, min tilkal anharil arba'ati, bermula daripada 4 sungai tersebut. Wa amma nahru zanjabili wassalsabili warrahiqi, adapun sungai zanjabil, sungai salsabil, sungai rahiq, fa ghairu hadhil mazkurati, maka bukanlah 3 sungai tersebut termasuk dari yang disebutkan ini. Fa idza dakhala al-mu'minuna al-jannata yashrabuna awwalan min nahril laban,
Maka jika masuk orang-orang yang beriman ke dalam surga, maka mereka meminum pertama kali min nahril labani, daripada sungai susu. Kenapa? Li'anna labana, karena bahwasannya susu itu, karena awwalal ghadha'i fid dunya, adalah makanan pertama yang mengandung gizi pada saat di dunia. Tsumma yashrabuna min nahril 'asal. Kemudian yang kedua, orang beriman di dalam surga mereka meminum sungai daripada madu. Li'anna al-'asala kana sabab syifa'i fid dunya. Karena bahwasannya madu itu adalah menjadi sebab kesembuhan seseorang di dunia. Tsumma yashrabuna min nahril ma'i. Kemudian mereka meminum, orang-orang beriman di dalam surga yang ketiga, daripada sungai air putih. Li'annal ma'a, karena bahwasannya air putih itu, karena sababal hayati fid dunya, menjadi sebab kehidupan manusia di dunia. Tsumma yashrabuna min nahril khamr. Maka kemudian yang terakhir, mereka meminum daripada sungai arak. Li'annaha, karena bahwasannya arak itu, karena sababal farahi was-sururi, adalah menjadi sebab dengan meminumnya itu farahi, kesenangan, was-sururi, dan kegembiraan. Li'annal jannata darul farahi was-sururi wal baqar. Karena bahwasannya surga itu adalah tempat kesenangan, tempat kegembiraan, dan tempat kekekalan. Wa ba'da zalika, dan sesudah yang demikian itu, la yabqa, tidaklah tersisa, fi qulubi ahli jannati, di dalam hati para penghuni surga, ghamul, rasa susah, wala hamun, dan tidak pula kesedihan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih mengkaruniakan kepada kita dengan beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat sehat wal afiat. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi obat buat kita, hadirnya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih melanjutkan kajian tafsir Yasin kita, masih pada ayat yang ke-58. Kita masih membahas tentang ayat yang mengatakan salamun qaulan mir rabbir rahim. Kita masih berbicara pada dua ayat berikutnya pula tentang balasan-balasan Allah kepada mereka orang-orang yang berhasil di dunia dengan mendapatkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan di dalam surganya Allah. Kita masih bicara tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada orang yang berhasil di dalam surga. Ini perlu diulang-ulang. Bahkan di dalam Al-Quran betapa banyak Allah menceritakan kepada kita tentang kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Tetapi nyata-nyatanya, bukti banyak dan konkretnya, masih banyak orang-orang yang masih takut berbicara agama, takut berbicara tentang surga dan neraka. Nanti aja kalau mau ngomong, kalau udah tua. Jadi kalau masa muda suruh nikmatin aja. Nggak sampai tua keburu mati.
Nabi sudah memberikan prediksi 15 abad yang lalu. Nabi sudah memberikan prediksi mengatakan, saya di ala ummati zaman akan datang nanti pada umatku satu masa, satu waktu, yuhibbuna al-khamsata wa yansawna al-khamsata. Mereka cinta kepada 5 hal dan mereka melupakan akan 5 hal. Pertama, yuhibbud dunya wa yansawna al-akhirah. Nanti pada umatku mereka cinta kepada dunia dan mereka melupakan akhirat. Itu Nabi yang bilang. Terlepas orang mengatakan hadis ini dhaif, mengatakan hadis ini hasan, tapi inti daripada hadis itu mengingatkan kita. Nanti ada orang umat Nabi Muhammad, dia lebih cinta kepada dunia, bahkan dia lupa sama akhirat. Kapan dia ingat dengan akhiratnya? Nanti kalau dia mau meninggal dunia baru dia ingat kalau dia bakal mati. Padahal dunia yang kita huni sekarang itu, baunya itu lebih bau daripada bangkai busuk. Dunia yang kita tempati sekarang itu baunya lebih bau daripada bangkai yang mati. Waktu Nabi Adam, Siti Hawa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia, maka bingung Nabi Adam sama Siti Hawa. Wajah dari dunia karena mencium baunya dunia, busuk banget. Mereka bertahan itu, kuat tutup itu. Bahkan apa? Wafaqadarroh hatal jannah. Saking busuknya bau dunia, mereka sampai lupa bau terakhir indahnya surga hilang karena baunya daripada baunya dunia. Yang tak bisa dia tutup itu. Bahkan dilanjutkan oleh ulama, Ghosya alaihima arba'ina sobahan minat dunia, sampai-sampai Siti Hawa Nabi Adam tidak kuat mencium bau dunia, mereka pingsan 40 hari karena bau busuknya dunia. Itu pertama kali dunia digambarkan busuk. Oleh karena itulah Nabi selalu mengingatkan kepada kita, jangan sampai dunia yang hina, dunia yang fana mengalahkan kita daripada kehidupan akhirat. Dunia hidup sementara, yang kekal abadi kehidupan akhirat. Ini diceritakan sama Nabi dalam Al-Quran begitu. Supaya apa? Jangan sampai cenderung kepada dunia. Siapa yang membuat kita cinta kepada dunia? Yang paling terpengaruh adalah orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itulah yang menyebabkan kita bisa cinta sama dunia. Sehingga Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam satu ungkapan yang beliau mengatakan, wahdar musahabatal asyrari wal hasidina wa man yalwi ala syarri. Wahdar musahabatal asyrari, hati-hati, jangan sekalian berkumpul, jangan kalian bersahabat al-ashrar kepada orang-orang yang suka melakukan kemaksiatan dan dia lupa sama Tuhan. Wal humqa, dan orang yang bodoh. Bodoh di dalam kitab itu bukan mereka yang tidak punya ilmu pengetahuan, bukan. Tapi wal humqa di situ adalah orang yang paham dirinya bakal meninggal dunia, tapi sibuk mengejar di dalam urusan dunia. Dia paham bakal meninggal dunia, tapi habis waktunya buat mengejar dunia. Untuk kata Habib Abdullah bin Alawi, jangan nih berteman sama asyrar, sama orang-orang yang cinta sama dunia.
Kalau kita punya teman dari semenjak bangun tidur sampai dia mau tidur lagi ngomongin dunia, jangan dekat sama dia. Kenapa? Pengaruh kita. Makanya saking begitu Nabi mengingatkan kepada kita, jangan sampai cenderung kepada kehidupan dunia. Nabi sampai menceritakan di dalam Al-Quran, menceritakan dalam hadisnya, betapa nikmat orang yang menjadikan dunia ini hanya sebagai jembatan, hanya sebagai perantara untuk kehidupan kekal abadi. Nanti di dalam surga inilah balasan yang Allah berikan. Nih, mereka yang nahan dirinya dari maksiat, nanti bukan cuma kita dapat satu istri, nanti paling dikit kita dapat 70 bidadari. 70 bidadari cantiknya luar biasa. Dia menggunakan pakaian lingerie yang berwarna putih. 70, saking bening dan cantiknya kita masih bisa melihat bentuk tubuh dari bidadari. Bahkan saking cantiknya, saking lembutnya, kita bisa melihat tulang sumsum yang ada di dalam tulang-tulang pada bidadari. Bukan kita lihat tengkorak, berarti gambaran aduhai cantik itu, gitar Spanyolnya itu loh yang mana. Lupa kita sama bini kita, karena bini kita tak bakal gangguin kita. Kalau sekarang kita melihat cewek cantik di handphone, bisa dijewer pada saudaranya. Di sono nggak ada, nikmat. Bapak bisa bayangkan coba, bidadari satu saja dia turun nggak sengaja di dunia, tampak di dunia, matahari sama rembulan redup silang. Kenapa? Kalau cantik sama cahaya bidadari yang hidup normal ke dunia walaupun sesaat. Bahkan nikmat ciuman sama bidadari, air ecesnya bidadari, ilernya bidadari, bekas keluar dari mulut bidadari, seandainya sedikit saja tumpah di atas lautan, maka lautan yang tadinya asin berubah menjadi manis karena terpengaruh dengan manisnya air liur yang keluar dari bidadari. Gimana kita gak nikmat coba? Beruntunglah mereka di dunia yang tertahan tidak bisa punya bidadari, nanti di sono dikasih 70 bidadari. Dan kapan lagi kita menunjukkan keperkasaan kita? Di dunia kita kalah macam itu, kita kalah sama panci. Di sono kita jadi. Bertanya lagi kita, waduh, benar nggak? Benar. Kemarin kita udah dikasih tahu. Badan kita bagaimana? Gak usah takut. Nanti antum yang di sana badannya sehat terus, tidak bakal sakit. Benar, badannya sehat, makannya enak terus. Wa fi kulli sa'atin fi khairin wa barakatin. Dan setiap waktu yang dilewati itu semuanya terus semakin bagus, semakin berkah. Dunia kalau setiap hari semakin lama semakin lemah. Dulu kita makan bubur, nanti udah tua makannya bubur lagi. Kenapa? Gigi udah cocok. Dikasih sate udah tak. Tapi di sana semakin lama semakin bagus, semakin berkah. Badan kita tingginya seperti tingginya Nabi Adam, 30 meter. Badan kita seperti umurnya Nabi Isa, 33 tahun. Ganteng kita kayak gantengnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Suara kita seperti suaranya Nabi Daud. Akhlak kita seperti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan lagi kita ganteng punya bidadari 70 paling minim itu, makanya paling minim. Maka kata Nabi sama, jangan sampai jeblos di dunia, nantinya sesal di akhir. Makanya kita masih bahas tentang kenikmatan-kenikmatan surga. Karena Nabi bilang nanti ada orang yang lebih cinta kepada dunia ketimbang negeri akhirat. Padahal Nabi dikatakan walal akhiratu khairul laka minal dunya. Nabi, kehidupan negeri akhirat itu lebih indah dari kehidupan yang pertama. Nabi suruh sampaikan, jangan terbuai dengan itu. Sayyidi Syekh Abu Bakar bin Salim di dalam kitabnya Miftahus Sabra'in menggambarkan kepada kita
tentang bandingan daripada dunia dengan akhirat. Beliau menggambarkan dunia dengan akhirat. Kalau seandainya kita disuruh pilih mana? Khadarfun yabqa wa zahabun yabqa. Kita disuruh pilih perbandingan dunia dengan akhirat. Khadarfun yabqa, batu-batu kerikil, batu-batu yang dipakai fondasi, yang itu kekal, dikasih selama-lamanya. Wa zahabun yabqa, dikasih pinjam emas tapi nanti diambil lagi. Kalau disuruh pilih, kita pilih yang mana? Kalau tidur semua ini, aku masih pikiran maling tadi. Kita kalau disuruh pilih, batu kerikil dikasih selama-lamanya, dengan dikasih emas tapi dipinjemin, kita pilih yang mana? Batu kerikil. Kalau logika kita itu, kita pilih kerikil. Buat apa emas boleh dipakai ditarik lagi? Itu kalau pakai logika. Tapi beliau mengatakan, bagaimana pendapatmu dengan dunia itu seperti qadhafun wa yafna wal akhiratu zahabun yabqa. Bagaimana perbandingan antara yang kalian pilih bila dunia itu seperti batu yang akan tidak kekal abadi, dengan akhirat seperti emas yang kau miliki selama-lamanya. Itu perbandingan dunia dengan akhirat. Mengapa Nabi menceritakan banyak, Nabi memberikan gambaran banyak, tujuannya supaya orang orientasinya jangan dunia. Jangan masih muda tabu bicara dunia dan akhirat. Nanti aja kalau ngomong ini tidak cocok. Nanti dalam 10 tahun. Iya kalau sampai umurnya lebih. Kalau nggak sampai, makanya dari sekarang kita buka kajian-kajian kita benar supaya kita punya hikmah bentuk betapa nikmat surga yang sudah Allah siapkan. Ditambah lagi di sini diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adna ghurafi ahli jannati isna wa sab'una qubatan fi durratin wahidah. Orang paling miskin nanti di dalam surga, paling miskin di dalam surga itu, dia punya kamar yang kamarnya itu memiliki 72 kubah. Paling miskin. Kemarin paling miskin di dalam surga itu, dia punya satpam itu 72 satpam. Orang miskin punya satpam. Sampai-sampai malaikat Jibril mau datang kepada dirinya memberikan salam, kata satpamnya nggak bisa. Kenapa? Sekarang bukan waktunya ziarah, sekarang waktunya menikmati dunia, menikmati surga. Balik lagi nanti janjian lagi. Ini paling miskin. Sekarang dikasih tahu tempat tinggalnya itu, dia dikasih rumah oleh Allah itu yang punya 72 kubah. Berarti segede apa? Kubah emas saja kubahnya cuma 8. Itu segede itu 8. Yang emas 1, sisanya cat semua. Ini 72 kubah dari mutiara yang sama. Wa fi jawfi kulli kubatin kursiyyun min yaqutatin hamra. Yang pada setiap kubah itu di dalamnya terdapat singgasana yang terbuat dari batu yakut yang warna merah. Di dunia capek, dibohongin orang dari delima merah, batu delima merah, dibohongin cari ke sini, cari sini, cuma fiktif semua, nggak ada ya, dibohong. Tapi nanti Allah kasih tahu singgasana yang terbuat dari batu yakut yang paling bagus yang warna. Wa fi kulli kursiyyin sab'una firasyan min sundusin wa istabraqin wa dibaj. Dan pada setiap singgasana terdapat 70 kasur. Segede apa tuh kursinya? Satu kursi ada 70 kasur yang terbuat daripada kain sutra, baik yang halus, yang tebal dan pada umumnya. Wa fi jawanibil firasyi wa sa'idun minal aqmishatin nafisah. Dan di samping-samping daripada kasur itu
ada bantal-bantal yang terbuat daripada kain tenunan-tenunan yang indah. Wa ala kulli firashin haurahu, dan pada setiap kasur itu terdapat bidadari. 70 kursi, di dalamnya ada satu bidadari. Wa ala kulli haurahat sab'una kullatan, dan setiap bidadari menggunakan 70 lapis pakaian-pakaian. Yuram jasaduha min tilkal hulal, yang dapat terlihat tubuh daripada bidadari daripada busana-busananya itu. Jadi tipisnya kayak apa, cantiknya kayak apa bidadari. Susah sih bayang. Sekarang yang cakep siapa sih? Yang cakep siapa? Dulu zaman Ustaz Musliman dia silat kasar. Zaman saya udah tua. Kamar Bleselski zaman yang zaman dia udah tua. Siapa dia cakep? Yang kalau melihat bentuknya udah, kalau nyamuk nempel ke pleset gitu, saking cantik. Wah, berdirinya 70 masih kelihatan gitu. Jadi pengen buru-buru ke surga gitu. Yang pengen ininya doang, kalau sisaannya nggak sanggup. Pengennya surga, kalau sisaannya nggak sanggup lah. Nggak sanggup gitu. Wa yuramu fi jawfi ridhamina, bahkan dapat terlihat sumsum daripada tengah-tengah tulang. Artinya lekukan tubuhnya itu indahnya dikasih lihat semua. Kita mohon maaf, namanya manusia kadang dosa kita juga banyak. Dikasih lihat itu yang kelihatan itu bentuk lekukan, walaupun sudah pakai baju yang dikatakan lisan, kasiyah, yang melihat apa? Kasihan, memulihkan apa yang Nabi katakan, berpakaian tapi seperti kelihatan kepalanya dibikin sambal seperti ini air. Betapa indah bentuk Allah kasih ciptaannya. Lau nazarat wahidatun min tilkal huri ila dunia, seandainya menampakkan salah satu daripada bidadari itu ke dunia, lamuhiyah nuru syamsi wal qamari min nuri jamaliha, pastilah padam daripada cahaya matahari dan rembulan karena kalah dengan cantiknya cahaya daripada bidadari tersebut. Hilang aja kehebatannya. Kayak sekarang ulama menggambarkan, Nabi Taufik As-Sagaf menggambarkan, Nabi Toha bin Jamal atau Akil malam menggambarkan tentang keindahan pada zuriat-zuriat Nabi. Ketika hadir zuriat-zuriat Nabi digambarkan maaf, orang-orang yang cinta dan keturunan Nabi, kumpul mereka semua di Istiqlal, mereka kumpul gitu. Yang mereka punya mawar, ini punya pesantren di mawar, ini punya kampung. Ketika keluar cahayanya Habib Umar Al-Hafidh, itu seperti cahaya yang ada di Istiqlal redup semua kalah dengan cahaya yang ada pada Habib Umar. Melihat indahnya itu, kalah indahnya seperti melihat Habib Umar. Yang ada sekian banyak, nggak ada suaranya, diam. Kenapa? Dan semuanya sepakat melihat keindahan Habib Umar itu seperti memandang wujudnya Rasulullah itu mudahnya. Senyumnya, semuanya kalah dengan seperti yang ada di dunia. Tiba-tiba nomor satu bidadari kalah begitu. Luar biasa. Kalau anta syamsul al-habadul itu, kalau anda misal ya Rasulullah, rembulan itu justru seperti itu ya Rasul. Saking malunya rembulan, saking banyaknya matahari, ketika bertemu dengan Nabi Muhammad, redup cahayanya sehingga tidak bisa memberikan pantulan kepada wujud Nabi Muhammad, sehingga tidak ada bayangan. Kenapa? Kalah cahayanya dengan cahaya Rasulullah. Betapa indahnya, betapa ganteng Rasul digambarkan bidadari lebih cerah daripada. Budinya kayak apa? Saya kira yang paling putih itu Manohara. Wah, Manohara dari sudut rokok lagi lah. Mau tahu Manohara? Manohara yang daging itu nasi goreng pete. Beda Masya Allah. Kalau kayak gini pengen buru-buru pasar sudah. Yang murah
nikmati sekarang itu cuma orang-orang yang sindik, orang-orang yang benar dalam beragama, orang-orang yang benar dalam pertemanan al-mauta in kuntum shadiqin. Yang menginginkan kematian cepat itu adalah mereka yang benar-benar cinta dan taat ibadah kepada Tuhan. Ketika mereka dikatakan mau meninggal sekarang atau nanti, mereka mengatakan rafiqul a'la, saya sudah rindu sama Tuhan saya, sekarang saya mau mati, pilih mati. Itu kalau benar ibadahnya sama Allah, dia pasti milih ditawarin mati, mati sekarang. Kita kalau ditawarin mati sekarang, pilihnya mati apa hidup? Hidup. Wah, bisa masuk. Itu begitu. Semua nabi, semua rasul itu semuanya setiap dia mau meninggal dunia sama malaikat Israel dikasih pilihan, mau meninggal dunia atau nanti hidup dulu. Semua nabi mengatakan mereka lebih rafiqil a'la, saya sudah rindu kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Gak ada yang mau. Ada Nabi Musa, Israel datang, ditonjok sampai matanya jatuh, matanya jatuh. Nabi Musa nggak mau itu dicabut. Maka ulama Syafi'iyah mengatakan, kenapa Nabi Musa marah sama Israel? Karena Nabi Musa kecewa, Israel datang nggak kasih pilihan, mau mati atau mau di dunia, mau cabut-cabutan. Nggak terima, Musa ditangkap, ditodong. Yang lain tuh tawarin apa gua kagak, pilih kasih todong sama Nabi. Setan pernah digampar sama Umar, Israel pernah ditampol sama Nabi. Jadi besok kalau ketemu Israel agak kira matanya dari tampol Nabi Musa. Itu ulama Syafi'iyah mengatakan demikian. Bukan nggak mau mati Nabi Musa, tapi ketika mati, kenapa nggak dikasih pilihan? Sedangkan Nabi dan Rasul semua itu ketika mati diberikan pilihan. Kita cuma dikasih tanda doa. Kalau mau meninggal dikasih tanda. Dan orang-orang siddiq itu senang ketika dikasih tahu dia bakal meninggal dunia, dia senang. Waktu Rasul mau meninggal dunia, maka Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dipanggil sama Nabi sendiri. Dia harus meninggal. Dibisikin sama Nabi. Nangis. Tapi dibisikin. Saya juga senang. Waktu Rasul sudah meninggal, Sayyidatuna Aisyah tanya, waktu Rasul mau meninggal, kok kamu dibisikin pertama nangis, dibisikin kedua pesan. Maka apa kata Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra? Waktu bisikan yang pertama, Nabi mengatakan sesaat lagi saya akan meninggal dunia. Saya sedih, orang yang saya cintai bakal meninggal dunia. Tapi ketika Rasul membisikkan saya yang kedua, tenang Fatimah, dari kalangan keluarga, engkaulah anakku yang menyusulku lebih dulu meninggal setelah wafat aku, tidak lama engkau. Maka ketika Rasul mengatakan itu, aku tersenyum, aku senang. Kenapa? Bakal berjumpa lagi dengan ayahku nanti. Kalau kita dibisikin ikut bapak yuk meninggal, kata kita perlu aja banyak. Belum kelar nulis itu. Ada yang belum dibagi-bagi. Waktu sahabat Bilal bin Rabah mau meninggal dunia, maka istrinya teriak, ya Raida, ya Roda, ya Roda, wasilah, wawahaya. Maka apa? Kata Sayyidina Bilal, bilang, ya Rabbah, aman liqa'i Rasulillah Raida. Jangan bilang sedih, bilang alhamdulillah, senang. Sebentar lagi suami saya mau meninggal dunia. Nanti besok mau ketemu Rasulullah senang. Kudunya kalau dari luar kita teriak itu, alhamdulillah bapak mau mati, alhamdulillah emak mau mati. Kira-kira kita dibilang Ustaz gila, orang gila. Padahal apa? Dia senang itu. Sebentar lagi orang tua kita mau berjumpa sama kita. Sahabat
Hudzaifah al-Yamani waktu satu sahabat kumpul di kamarnya menangis, dia diam aja, nggak diperhatikan. Cuma dia mengatakan kepada Rasul, ya Rasul, maafkan saya, ganjaran pahala saya tak banyak. Karena begitu lelah saya ngurusin dunia, sehingga saya nggak sempat bawa oleh-oleh yang banyak. Maaf ya Rasul. Dia sebut, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Kalau pertama naunal mauta in kuntum. Tapi kalau kita ditanya sekarang selesai ngaji habis sholat isya meninggal, kita bilang kalau berarti cinta kita masih masih cinta kepada dunia, masih pengen nonton Indonesia lawan Vietnam. Karena kemarin kalah lawan Irak. Irak mainnya terlalu serius, Indonesia kelihatan santai. Walau kutirat di dunia kudratan min ma'in famiha, seandainya menetes di dunia satu tetes saja air dari mulut seorang bidadari, yakunul ma'ul bihari asban min halawati ma'iha, maka adalah air di lautan itu berubah menjadi tawar karena begitu manisnya air liur yang keluar daripada bidadari. Masya Allah, satu tetes saja gimana kita yang berjumpa sama, Masya Allah. Gak usah pakai minum Coca-Cola lagi, udah wangi banget. Wa fi riwayatin ukhra, dan diceritakan pada satu riwayat lainnya, likulli mu'minin khaimatun min durratin wahidatin, nanti setiap orang mukmin di dalam surga itu diberikan oleh Allah satu kemah dari batu mutiara. Wasi'atul khaimati sab'una milan, yang daripada luas kemah itu 70 mil. Wa fi jawanibi al-arba'ati karasiyun, yang ada pada sisi 4 kemah tersebut singgasana. Wa 'alal karasiyyi hawra'u, yang pada setiap singgasana itu terdapat satu bidadari. Fa kullu wahidatin, yang pada tiap satu bidadari itu la tara illa sahibuha, tidak dapat dilihat kecuali pemilik daripada bidadari-bidadari. Walaupun tidak ada rasa cemburu, walaupun tidak ada rasa marah, benci dan lain sebagainya, yang bukan haknya tidak bisa melihat hak orang lain. Kecantikan setiap bidadari, semakin tingkatan surga orang lebih tinggi, maka kecantikannya lebih bebas. Gak bisa nanti setiap hari Jumat penghuni surga saling berkunjung kepada teman-temannya yang berada di surga. Nanti diceritakan saling berkunjung. Waktu berkunjung gak dikasih lihat bidadari yang ada di tingkatan paling tinggi. Nah dia bilang lagi, pun tempat bidadari ada musuh. Di sini berimbang. Kalau di sini kan di dunia ditampakin gitu kan, lihat istri kita kan gitu. Istrinya biasa. Di sana nggak dikasih bidadari itu nggak bisa, punya gua, nggak bisa, nggak bisa. Pak Soleh main tempat saya pengen lihat bidadari, Ustaz kayak nggak bisa, saya doang yang punya password. Wa fil jannati arba'atun hadid, di dalam surga itu dikatakan ada 4 sungai. Ada sungai yang terbuat dari madu, sungai terbuat dari susu, sungai dari arang, dan sungai yang dari air putih. Ini ada di dalam surah Muhammad. Tapi ada yang berpendapat di sini, waqala ba'duhum fil jannati nahrun wahid. Ada yang mengatakan enggak, di surga itu enggak ada 4 sungai, kebanyakan. Sungainya cuma ada 1. Tapi setiap kita minum daripada sungai itu rasanya ada 100 rasa. Sungainya 1, tapi diminum rasanya beda. Kayak dispenser gitu. Air minumnya jenisnya banyak, ketika dipecat pada colokan yang 1, rasanya beda-beda. Dan semuanya itu. Tapi yang masyhur mengatakan sungainya ada 4.
Semua yang bermuara, sungai-sungai yang berada di surga, yang mengalir di gedung-gedung yang ada di dalam surga, yang mengalir di kebun-kebun di surga, yang mengalir di pohon-pohon di surga, nanti semua muaranya keluar daripada 4 sungai ini. Yang tidak akan bisa diminum air ini kecuali mereka orang-orang yang berada di dalam surga. Dari 4 sungai ini, siapa yang diminum terlebih dahulu? Maka di sini dikatakan, فَإِذَا دَخَلَ الْمُؤْمِنُونَ الْجَنَّةَ يَشْرَبُونَ أَوَّلًا مِنْ نَهْرِ اللَّبَنِ. Penghuni surga ketika mereka masuk, orang-orang beriman ke dalam surga, yang mereka minum pertama adalah minum daripada sungai air susu. Kenapa? Li'anna al-labana kana awwalal ghadha'i fid dunya. Karena susu adalah minuman bergizi pertama ketika kita berada di dunia. Itu waktu kita nyusu sama emak kita, minuman yang punya proteksi imun tinggi itu air susu emak kita. Baru yang kedua air susu sapi tetangga. Ibunya tuh nggak mungkin baru lahir dikasih Coca-Cola, mampus bisa. Makanya dikasih minumnya susu dulu. Yang kedua apa? Thumma yashrabuna min nahril asal li'anna al-asala kana sabab asy-syifaa'i fid dunya. Kedua dikasih minum air madu. Kenapa? Karena madu ketika di dunia banyak dipergunakan untuk menjadi obat. Bapak yang lemas, ya kita sering lemas. Saya pribadi sering lemas. Sering diajarkan sama guru kita, punya madu yang mana yang bagus ya, nanti dikasih sama air hangat. Itu bapaknya kasih air hangat, kasih madu diaduk gitu. Kalau enak minum saat hangat kasih jeruk nipis, kalau enggak simpan di kulkas nanti pas dingin. Madunya madu apa mau beli wadah tangan. Nah itu beli tuh saya dari beliau. Cuma rata-rata obatnya gitu. Mohon maaf, tensinya tinggi kalau tinggi 152/sekian. Udah mati kan panas ya, tapi kasih minum lagi. Ternyata justru diganti ke turun ya gara-gara dikasih banyak hamba surga apapun itu kalau dicampur pasti salah satu ramuannya ada STMJ susu telur tambah pinang itu ada di Pondok Pinang 15.000 Iya, ini minumannya yang kedua. Minuman yang ketiga wa anharul ma. Kenapa? Li'anna al-ma'a kana sababal hayati fid dunya. Karena air putih adalah sebab kehidupan kita di dunia. Cuma orang Betawi doang yang habis makan minumnya air teh. Aslinya minum air putih. Saya tanya, Pak, kenapa minum air teh? Tuh, lihat warnanya kuning. Ketika minum takut keruh jelek, sama nenek kita dikasih teh biar agak kelihatan keruhnya. Ditirulah semua orang terkeluar semua jadi air teh. Yang benar mah air putih kalau cuma Mbah Surip doang minum air kopi jadi orang beda. Makanya nggak lama langsung tak gendong ke dalam surga gitu. Karena minumnya kopi. Darulah terakhir kita minum arak. Kenapa? Karena arak ini khamr itu dari kata khamr itu penutup kepala. Orang kalau minum khamr itu tertutup akal yang ada di kepala sehingga bawaannya senang. Nanti di surga itu tempat senang-senang, tempat gembira, tempat kekekalan. Supaya makin senang, makin ngefly kita disuruh minum mabuk di surga. Bagi orang yang nggak pernah mabuk tidur, hanya jangan nikmati di surga kita bukan minum tapi berenang. Inilah yang ada di dalam surga yang digambarkan oleh ulama, yang tujuannya mudah-mudahan kita tidak terlalu terfokus kehidupan ini dari kehidupan dunia dengan meninggalkan kehidupan besok. Ada perkataan dari Sa'id bin Al-Musayyab yang menceritakan di dalam surga juga ada pasar. Ada apa? Ada pasar. Makanya Bapak siapin uang yang banyak. Untuk orang Cina benar tuh dia bawa dari sini. Di sana ada Pak.
belanja kita. Wallahu a'lam bishawab.